Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, YouTube saya. Di sini saya akan membahas tentang pemotongan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai dan peserta kegiatan. Kenalkan, nama saya Muhammad Rabi Andika. Saya mahasiswa Universitas Jambi dengan program studi perpajakan. Adapun dosen pengampus saya yaitu Dr. Wirmi Eka Putra, SCMSI, dan Bu Saila Aprilia Murdi Nayanti, SPNMA. Langsung saja, di pertama ada pengertian PPh pasal 21 bukan pegawai dan peserta kegiatan. PPh pasal 21 bukan pegawai dan peserta kegiatan itu adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi yang bukan pegawai atau tidak tetap karena pemberian jasa, honorarium, fee, hadiah, atau imbalan lain terkait keikutsertaannya dalam kegiatan seperti seminar, pelatihan lomba, atau menjadi narasumber. Lalu pemotongan ini dilakukannya biasanya oleh pihak yang membayar atau penyelenggara kegiatan sebagai pemungut pajak atas nama penerima penghasilan. Dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Itu menetapkan bahwa penghasilan orang pribadi termasuk dari jasa atau kegiatan dikenai PPh. Pasal 21. Lalu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Itu mengatur tata cara pemotongan PPh 21, pasal 21, atas penghasilan dari pekerjaan jasa atau kegiatan oleh orang pribadi bukan pegawai dan peserta kegiatan. Lalu ketentuan teknis BJP yang menjelaskan siapa yang wajib memotong, jenis penghasilan yang dipotong, tarif dan mekanisme pelaporan, termasuk daftar profesi bukan pegawai dan jenis kegiatan yang dikenai PPh pasal 21. Objek-subjeknya untuk subjek pemotong itu adalah pemberi pekerja, pemberi penghasilan, penyelenggara kegiatan, bendahara, atau pihak lain yang melakukan pembayaran. Lalu kalau subjek yang dipotong itu orang pribadi, bukan pegawai yang menerima imbalan atau peserta kegiatan yang memperoleh hadiah atau imbalan. Objeknya di seluruh imbalan berupa uang atau natura yang diterima berkaitan dengan jasa atau partisipasi dalam kegiatan. Mekanismenya itu mekanisme atau langkah-langkah pemotongan itu yaitu pertama, pemotong melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau saat penghasilan terutang sesuai ketentuan. Lalu pemotong wajib menyetor PPh yang dipotong ke kas negara ya dalam jangka waktu yang telah diatur. Lalu ada pemotong harus menerbitkan bukti potong kepada pihak yang dipotong sebagai bukti pemotongan dan dasar pelaporan pajak pribadi penerima penghasilan. Lalu pemotong wajib menyimpan dokumen pendukung, kontrak surat tugas, atau daftar hadir, atau kwitansi untuk pembuktian dan audit. Nah, ini adalah dasar pengenaan tarifnya. Untuk tahun lalu, maksudnya untuk ketentuan sebelumnya yang tidak berkesinambungan itu ada pasal 17 kali penghasilan bruto kali 50%. Lalu yang untuk berkesinambungan dan memiliki NPWP, dia dikenakan tarif pasal 17 penghasilan bruto kali 50%, lalu dikurangi PTKP, dan itu bersifat kumulatif. Terus kalau yang berkesinambungan tidak memiliki PWP, dia akan dikenai pasal 17 penghasilan bruto kali 50%, dan itu juga kumulatif. Tapi sekarang udah diubah, semuanya menggunakan satu tarif, yaitu tarif pasal 17 kali penghasilan bruto kali 50%. Ini yang digunakan tarif pokok pegawai Peraturan Menteri Keuangan 169 2023. Lalu kewajiban si pemotong itu adalah dia harus melakukan pemotongan sesuai ketentuan pada waktu pembayaran atau saat penghasilan terutang, lalu menyetorkan pajak, potong saluran resmi, menerbitkan bukti potong, melaporkan pemotongan dan penyetoran laporan SPT masa atau laporan lain yang diwajibkan, lalu menyimpan dokumen. Ini adalah sanksi dan kepatuhan. Pertama ada sanksi administrasi ya. Dia dapat dikenakan atas keterlambatan pemotongan, keterlambatan penyetoran, atau pelaporan tidak benar. Bunga, denda, dan kenaikan itu bisa dikenakan itu. Lalu pemotong yang lalai dapat dikenai pemeriksaan dan diwajibkan membayar kekurangan pajak beserta sanksinya. Lalu penerima penghasilan yang tidak menerima bukti potong tetap wajib melaporkan penghasilannya dalam SPT tahunan.
Pemotong yang tidak tepat tidak menghapus kewajiban pelaporan pemilik penghasilan. Lalu kepatuhan administrasi, ya dengan menyimpan bukti, menerbitkan bukti potong, pelaporan tepat waktu itu sangat penting ya untuk menghindari risiko dan sanksi dan risiko reputasi. Lalu untuk sanksi pidananya itu jika ada unsur kesengajaan dan terbukti, itu jika pemotong pajak dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang KUP. KUP, pidana penjara paling lama itu 6 tahun, lalu denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang dan tidak atau kurang dibayar. Namun ya, sanksi ini hanya dikenakan pada jika ada niat jahat dan kerugiannya nyata terhadap negara. Berikut ini ada contoh soal. Ibu Sari adalah seorang konsultan keuangan yang memberikan jasa kepada PT Pilar Nusantara. Ia menerima honorarium sebesar 80 juta rupiah untuk satu kali pekerjaan. Ia memiliki NPWP dan penghasilan ini tidak berkesinambungan. Tapi karena ya sekarang pasal sudah digabung, ya, jadi NPWP dan kesinambungan ini tidak terlalu berpengaruh. Pertanyaannya itu hitung pasal PPh satu yang harus dipotong PT Pilar Nusantara. Pertama, brutonya ya kita dapat adalah dia 80 juta. Lalu dengan tarif yang baru, kita harus mencari dasar rekanan pajaknya dulu dengan 50% dikali 80 juta, maka netonya adalah 40 juta. Lalu kita gunakan tarif pasal 17, karena 40 juta ini di bawah dari 60 juta yang eh, lapisan pertama, jadi maka tarifnya 5%. Maka PPh satu terutangnya 5% dikali 40 juta, maka pajaknya adalah 2 juta. Jadi PT Pilar Nusantara itu wajib memotong 2 juta dari honorarium Ibu Sari ini. Baik, maka kesimpulannya, pemotongan PPh pasal 21 atas bukan pegawai dan peserta kegiatan ini merupakan kewajiban perpajakan atas imbalan jasa atau partisipasi dalam kegiatan. Mekanisme pemotongan harus mengikuti ketentuan hukum dengan perhitungan yang tepat dan pelaporan yang tertib. Ketidakpatuhan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Sehingga pemahaman yang kepatuhan sangat penting untuk menjaga integritas fiskal dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap klasifikasi penghasilan, metode perhitungan, kewajiban pemotong sangat penting untuk mendorong kepatuhan perpajakan, menjaga integrasi fiskal dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang materi ini. Semoga paham. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.